Indonesia. Kita akan langsung bergabung dengan pemirsa yang ingin memberikan pendapatnya. Sudah ada Pak Saiful di Jakarta, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Bu. Ya, Pak Saiful, silahkan. Iya, Bu, komentarnya. Sebetulnya dari awal sudah kita ketahui semua, masalah dari Antasari, terus 2G, terus yang lainnya. Itu kan semua sudah mengungkapkan kebenaran. Sampai sekarang, sampai si yang namanya Gayus pun itu mengungkapkan kebenaran itu. Tapi kenapa pemerintah ini tidak mau melacak sampai tuntas? Itu yang saya bingung. Hanya sekedar ngomong aja semuanya. Semuanya ingin menjadi pahlawan. Pahlawan yang kesiangan. Saya paling benci melihat kayak gitu. Harusnya dari awal semuanya sudah berperan kayak gitu. Jangan takut. Apa yang takut? Masih ada Allah kita yang megang. Yang namanya manusia sama aja makan nasi. Kita harus takut sama Allah. Mungkin itu aja, Bu. Baik. Iya, Pak Saiful. Singkat sekali, Pak Saiful. Berikutnya sudah ada Pak Hirudin di Aceh. Pak Hirudin, selamat pagi. Ya, silakan Pak Hirudin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hirudin. Jadi di editorial hari ini ada beberapa statement saya. Pertama, saya adalah orang yang memang sangat pesimis dan tidak percaya kepada Satgas anti mafia hukum ketika dipimpin oleh Kuntoro. Kuntoro adalah orang yang terindikasi melakukan begitu banyak penyalahgunaan kewenangan ketika dia memimpin BRR di Aceh. Kita, lembaga anti korupsi di Aceh, punya data tentang itu, tetapi tidak pernah di follow up. Laporan-laporannya sudah kita sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat itu. Yang kedua, kita juga tidak percaya dan sangat pesimis dengan instruksi presiden yang dikeluarkan terkait dengan penanganan salah satunya kasus Gayus, di mana pengawasannya dipimpin oleh Budiono. Bagaimana mungkin seorang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan, tetapi dia juga terindikasi terlibat dalam satu kasus, yaitu kasus Senturi. Ya. Yang ketiga, kita berharap bahwa Komisi 3 mengundang Gayus dan Denny Indrayana untuk mengkonfrontir statement Denny dan statement Gayus. Sesungguhnya mana yang benar. Yang keempat, saya ingin mengatakan bahwa putusan terhadap Gayus sungguh mencederai rasa keadilan publik. Bagaimana mungkin seorang Gayus hanya dihukum 7 tahun, belum lagi mereka mendapatkan nanti fasilitas-fasilitas remisi, kemudian fasilitas-fasilitas hotel bintang 5 di dalam tahanan, apalagi proses banding akan dilakukan, kemudian juga kasasi dan bahkan peninjauan kembali. Jadi sungguh ini mencederai rasa keadilan publik. Bagaimana kemudian pengungkapan kasus-kasus besar? Bagaimana dengan direktur pajak, dirjen pajak? Pasti ini terlibat karena saya yakin mafia pajak ini adalah kejahatan yang berjamaah, tidak hanya Gayus. Tetapi tidak juga kemudian wajib pajak, tetapi institusi pajak sendiri juga harus dibongkar semua. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Hirudin. Banyak sekali poinnya. Kita sekarang ke Cirebon. Mularen sudah ada Pak Sunoto. Selamat pagi, Pak Sunoto. Selamat pagi, Mbak Alfi sama Bang Loren. Ya, silakan. Pak Kalau Anda membawakan judul tamparan Gayus, pertanyaannya, adakah orang yang merasa tertampar? Ini menjadi pertanyaan. Karena gini, Bang Loren, rakyat sudah apatis, pesimis, dan skeptis. Mau percaya kepada siapa? Kemarin kita lihat tokoh-tokoh agama. Mereka menyatakan dirinya tokoh. Wong tokoh kok ngaku-ngaku, iya kan? Nah sekarang saya katakan kami dari rombongan orang biasa dan bukan tokoh. Karena kami juga sering mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah politik yang tidak hanya bisa disampaikan di masjid dan di tajuk. Membangun kebenaran dan mengganyang kejoliman itu harus direalisasikan dalam kita bertata negara. Bangsa lain, Bang Loren, itu sapi diurus, supir truk diurus. Jadi kalau ada 300 aspek kehidupan, mereka punya 300 manajemen. Lah kita ini masalah hukum yang sangat penting, ini tidak ada manajemen. Luar biasa. Jadi kalau semuanya ini kita percayakan kepada lembaga-lembaga tinggi, lembaga terhormat, lembaga agung, yang sentralnya adalah pada seorang kepala negara. Ini kita yang pertanyakan adalah kepala negara. Sampai di mana? Bangsa lain, Bang Loren, itu sudah mengelola negara, udah melesat kemana-mana. Kemarin tokoh agama, yang saya pertanyakan adalah nyali. Kemana itu Syafi'i Ma'arif sama si Solahuddin Wahid?
Saya dulu pernah menemani Amin Rais, itu punya nyali. Sekarang cuman hahehe, terus dengan pantun-pantun, dengan statement, nothing. Katakan bahwa mengganti pemimpin bukan sesuatu yang tabu, asal caranya konstitusional. Masa udah kayak begini harus ditunggu sampai 2014? Ya. Baik. Iya. Sekian. Ya. Mbak Afi sama Bang Loren. Baik, Ya. terima kasih banyak Pak Sunoto. Harus nunggu katanya kita sampai 2004. 2004. Masa harus menunggu? Baik, kita ada penelpon terakhir Ibu Pamela di Jogja. Selamat pagi, Iya, Pamela. Pagi, Pak Ya, Mela. silakan. Iya, Ibu. terima kasih Metro. Ya. Sebagai masyarakat yang awam itu saya tidak terlalu mengerti soal politik ya. Tapi untuk pendapat tentang Gayus kemarin, ada beberapa pendapat. Yang pertama, mengenai hukumannya. Kalau menurut saya hukumannya itu benar-benar ringan ya untuk 7 tahun. Belum lagi dapat remisi nanti. Pasti tahu-tahu ya seperti tadi dikatakan tahu-tahu. Nggak lolos. kerasa ya, Bu? Untuk dendanya 300 juta. Itu nggak seberapa 300 juta. Gayus saja punya bermiliar-miliar kecil itu. Terus padahal kita sudah tahu seperti apa keadaan penjara untuk orang berduit ya. Udah enak penjaranya. Beda kalau untuk orang-orang yang tidak berduit. Benar-benar penjara neraka ya. Terus untuk kalau menurut saya lebih baik dihukum mati aja koruptor. Nggak akan mungkin negara ini bersih kalau koruptornya aja cuma 7 tahun. Bisa-bisa anak-anak kita nanti ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi koruptor aja, wong cepat kaya. Nggak ada lagi cita-cita yang baik. Itu saya takutnya. Untuk yang kedua, pernyataan Gayus yang tentang Denny meminta agar ditangani KPK karena tidak percaya dengan Mabes. Itu menurut saya itu merupakan cara Gayus untuk memecah belah antara KPK, Satgas, dan Polri. Ya. Nggak usah digubris itu pernyataan Gayus itu. Ya. Fokus saja ke pemberantasan korupsi. Karena Gayus itu maling teriak maling ya. Ingat Yus, kamu lolos di pengadilan dunia, tapi ada pengadilan yang lebih adil, pengadilan akhirat. Itu yang ketiga, yang ketiga. Pernyataan dipercepat, Gayus. Ibu? Pernyataan Gayus yang terakhir itu tentang membela terkesan membela Bakri. Malah menurut saya menunjukkan kalau Bakri itu benar-benar ikut dalam masalah ini. Terakhir, pesan aja untuk para aparat jangan sampai terpecah belah dengan pernyataan Gayus. Karena pasti di penjara Gayus itu ketawa-ketawa. Tidak mungkin, kalau tidak mungkin mengatasi ini minta bantuan aja luar negeri. Baik. Semoga ada masyarakat yang tegas, tembak langsung. Baik. Itu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu Ya, Pamela Ibu di Pamela. Jogja. Menarik sekali opini dari para pemirsa kita. Dan kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut. Oke. Bang Lores dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Editorial Media Indonesia.